semua. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di video pembelajaran prakarya untuk kelas 7. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai video pembelajaran kali ini ya. Kita akan mempelajari mengenai bab 1 prakarya kelas 7 semester 1 dengan judul kerajinan serat dan tekstil. Perkenalkan, saya Ibu Fahmi Hafidatul Hidayati, biasa dipanggil dengan Ibu Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.1, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, dan karakter, serta teknik pengolahan serat dan tekstil. Kemudian 4.1, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat dan tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah melakukan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, dan karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil, serta siswa akan mampu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat dan tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunan terorientasi terutama ke arah panjang. Berdasarkan sumbernya, serat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu serat alam dan serat sintesis. Pada materi berikut, kita akan mempelajari tentang serat alam yang biasa digunakan untuk kerajinan. Serat alam adalah serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alam bersifat pelapukan dan merupakan salah satu potensi bahan baku tekstil yang ada di negara kita Indonesia yang dapat berkembang dengan baik apabila ada usaha untuk terus berinovasi dan berkreasi. Serat alam memiliki keunggulan yaitu dapat diperbaharui dan dapat didaur ulang. Jenis dan karakteristik bahan serat digolongkan menjadi 3, yaitu yang berasal dari tumbuhan, yang berasal dari hewan, dan yang berasal pada materi. Pada materi kita kali ini, kita fokus pada serat alam yang digolongkan atau yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Yang pertama, serat dari tumbuhan, yaitu serat yang memang berasal dari tumbuhan, tapi tidak semua tumbuhan mempunyai kandungan yang dapat digunakan menjadi serat alam, karena yang ini dijadikan bahan baku tekstil memiliki persyaratan seperti dia harus kuat, harus tahan lama, tidak berubah bentuk, halus, lembut, dan bertekstur sesuai produk tekstil yang diinginkan. Yang kedua, serat dari hewan adalah serat yang berasal dari hewan, biasanya dari rambutnya, bulu, serta kulit binatang. Serat hewan umumnya tersusun atas protein tertentu. Kita akan membahas satu persatu ya. Serat dari tumbuhan diklasifikasi menjadi 4, yaitu serat biji, serat batang, serat daun, dan juga serat buah. Serat biji adalah biasanya serat yang memang diperoleh atau didapat dari biji pohon kapas dan juga kapuk. Kemudian yang kedua, serat batang. Serat batang adalah serat yang memang berasal dari batang tumbuh-tumbuhan. Biasanya didapat dari batang pohon, anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, resola, hennep, tani, urena, kanaf, dan sun. Serat daun adalah serat yang terdapat pada pelapah daun atau daunnya. Serat daun terdiri atas serapan abaka dan serat sial. Serat abaka, nama lainnya hennep manila. Hennep manila adalah serat daun dari batang sewu, sebuah pohon yang menyerupai pohon pisang. Seratnya terdapat juga pada pelepah daun tanaman abaka. Sedangkan serat sial adalah serat yang berasal dari daun tumbuh-tumbuhan Agave cisalana. Contohnya yaitu mendoang,
daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, dan daun abaka. Yang terakhir, serat buah. Bahan yang dimanfaatkannya sebagai bahan serat adalah kelapa. Nah, buah kelapa itu memiliki serabut yang melapisi buah. Serabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Serat serabut kelapa diolah kembali menjadi bahan baku. Yang kedua yaitu serat hewan, di mana serat hewan tadi berasal dari hewan yang biasanya diambil dari rambutnya, dari bulunya, serta dari kulit binatang. Nah, contoh dari serat hewan dimanfaatkan oleh manusia yaitu bulu domba atau wool, kulit, bulu, atau sutra. Yang pertama, serat wool. Serat wool tumbuh dari kulit domba dan merupakan serat yang relatif kasar dan berkerut dengan sisik pada permukaannya. Serat wool terdiri dari protein. Tampilan serat bervariasi tergantung pada jenis domba. Yang kedua yaitu serat sutra. Berasal dari air liur ulat sutra saat menjadi kepompong. Jenis kain sutra memiliki daya jual yang tinggi karena memiliki kilau dan kehalusan yang tidak dimiliki oleh serat lain. Materi selanjutnya yaitu pengolahan bahan serat. Langkah-langkah proses pengolahan bahan serat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, yang ketiga pencelupan warna, dan yang terakhir yaitu penenunan benang menjadi kain. Pemintalan benang adalah proses pembuatan benang. Nah, selama proses ini serabut kapas dijalin untuk membentuk benang yang akan saling melekat, sehingga cukup kuat untuk memasuki tahap selanjutnya sebagai rangkaian proses pembuatan kain. Yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Selanjutnya yaitu pencelupan warna, di mana proses ini pemberian warna pada benang sesuai dengan warna yang diinginkan. Sebelum pencelupan dilakukan, maka harus dipilih cat warna yang sesuai dengan serat. Dan proses yang terakhir yaitu penenunan benang menjadi kain. Penenunan adalah proses utama mengubah benang menjadi kain. Sebelum masuk ke proses penenunan, benang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Benang dianyam hingga terbentuk anyaman kain. Oke, sekian video pembelajaran kali ini ya. Semoga segala yang disampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Tetap di rumah aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.